We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Toto Sunarto, seorang peserta pameran charity untuk siswa-siswa yang kurang mampu, dan kali ini kita bertopik atau bertajuk Rahayu ing Arta. Nah, ini adalah pameran yang ketiga dan banyak sekali atau cukup banyak seniman-seniman yang mendukung kegiatan ini. Nah, selama ini kita mempunyai siswa kelas SD, S1, dan S2 yang menerima beasiswa kami. Nah, saya tahu juga Pak Toto juga mempunyai kegiatan yang sama di Jepara ternyata, membantu anak-anak yatim ya. Iya, Pak. Ya, setiap Idul Fitri, Pak ya. Setiap Ramadan, Pak. Setiap Ramadan. Bulan puasa ya. Oke. Nah, oke. Pak Toto, saya mulai pertanyaannya ya Pak Toto. Iya, Pak. Bagaimana awalnya masuk ke dunia seni rupa, Pak? Silakan, Pak. Kalau awalnya saya pikir ini, Pak ya. Saya pikir, oh gini, karena kalau menurut orang Jawa sendiri kan bahwa dunia itu donya kuwi maneka rupa, maneka warna, Pak. Jadi dunia itu beragam rupa, beragam warna. Jadi setidaknya saya yakin setiap manusia itu punya atau dalam dirinya itu tertanam bakat kesenian dalam hal apapun itu. Tapi kalau saya pribadi memulai dari melukis sendiri juga karena pada waktu menganggur, Pak, itu. Pada waktu menjadi pengangguran itu. Karena ketika pengangguran sendiri, apa yang bisa saya lakukan ketika itu? Berawal dari situ sehingga teman-teman pelaku seni rupa khususnya seni lukis itu melihat saya produktif ketika itu. Padahal kan ketika saya membuat memang saya niat untuk menjual. Dan itu memang alhamdulillah. Jadi rutin 1 minggu 10 saya kirim. Jadi teman-teman menganggap saya ini produktif gitu. Sehingga saya diajak untuk ya ayolah muncul seperti itu. Padahal itu cuma ngisi waktu aja. Iya, karena memang ketika itu pengangguran, Pak. Pengangguran saya melihat kepelan kayu itu, ya kan, melihat kepelan kayu, saya pikir ini mungkin bisa saya jadikan uang. Karena saya ingat di rumah sendiri ada cat pikoluk yang kecil-kecil atau apa itu. Itu saya gambar, saya titipkan, pagi saya titipkan, sore kok laku. Pada akhirnya saya keterusan seperti itu. Itu awalnya seperti itu, Pak. Oh, jadi oke. Jadi dari Ya, kepepet saya nyoba-nyoba. Terima kasih sekali, Pak. Halo, iya, Pak. Ya, jadi kepepet nyoba-nyoba, iseng-iseng gitu. Iya, Pak. Karena memang
Awalnya kan hobi juga, Pak. Awalnya kan memang dari hobi. Saya pikir itu sih, dari hobi dan juga kemauan, Nah, gitu. sekarang ini jadi pekerjaan utama. Saya pekerjaan utama driver. Kebetulan saya berpikir, ya cukup 2 atau 3 tahun lah saya ngikuti teman-teman ke sana kemari, dan saya bersyukur juga dan berterima kasih kepada teman-teman secara tidak langsung, melahirkan saya. Jadi saya besar, berkat teman-teman juga sebetulnya gitu. Ya saya Oke. sangat berterima kasih gitu. Ini Eee, pernah saya omongkan waktu wawancara yang awal-awal itu, yang pertama iya, kali. iya. Kerjaan utama lukis, sampingannya driver. Enggak juga sih, Pak. Karena berpikir, wah pusing juga ternyata. Memang karena kita melukis juga, sebetulnya kan butuh butuh bahan juga untuk beli cat, beli kanvas, spanduk dan lain sebagainya, itu. Jadi kalau memang, apa, enggak punya modal ya memang susah. Tetapi sebetulnya semua bahan sih bisa. Saya sendiri terbiasa dengan itulah. Apapun, eee, yang saya lihat di depan saya, mungkin bisa saya bikin bentuk atau apa, secara tidak langsung. Nah, Pak, apa dan bagaimana menjaga kelanjutan sebagai seorang perupa, Pak? Kalau menjaga kelanjutan sendiri, gimana ya, kalau, saya selalu terngiang kepada guru saya ketika itu bahwa beliau, bilang bahwa tanda terima kasih yang besar murid terhadap guru itu bukan dalam bentuk, apa, melalui pemberian materi atau sebuah, apa, benda atau apapun, bahkan berupa uang pun itu kurang pas. Ternyata yang tanda terima kasih, seorang murid terhadap guru itu mengaplikasikan ilmu atau ajaran sang guru, eee, kepada masyarakat gitu, Pak. Jadi saya berpikir, ketika saya berkarya pun paling tidak seharusnya, eee, paling tidak untuk menggugah atau, eee, membuat masyarakat sendiri itu kreatif, inovatif sehingga, terjadi kedinamisan gitu, Pak. Tapi, setidaknya para pelaku seni ya, apa, mempunyai tempat di tengah-tengah masyarakat gitu. Tanpa mempunyai tempat di tengah-tengah masyarakat pun, ya mungkin sulit juga gitu. Tetapi, eee, paling tidak kita juga tetap berusaha untuk selalu berkarya dan berkarya, seperti itu. Oke. Nah, sampai sekarang masih seminggu 10 karya, Pak? Ya enggak, Pak, karena sudah apa, bekerja itu. Ya paling, kalau malam atau itu makannya banyak yang terbengkalai. Jadi ketika, mau coret-coret itu ya bikin gitu, Pak, gitu. Enggak Oke. juga sih, heeh. Nah, apakah sering mengikuti pameran charity, Pak? Dan mengapa tertarik mengikuti pameran charity? Silakan. Kalau sering sih tidak, kebetulan, kami, komunitas mempunyai komunitas yang berupa Ajipara juga, eee, pemuda kemarin yang terakhir kemarin itu, eee, Probayan dengan komunitas macan dekornya itu setiap tahun sekali ketika bulan Ramadan itu kita sering untuk ini, untuk, melakukan ini, apa, eee, donasi, mencarikan donasi apapun yang bisa kita lakukan. Mau ngamen atau sketsa langsung atau, eee jual beli
karya, tentunya ya juga tidak memasang tarif juga di situ. Nah, Pak, di Jepara sendiri ada berapa komunitas, Pak? Jepara sendiri banyak, Pak, tetapi yang saya tahu, ada, Serupa Serupa A, ada Asta, dan, eee kami dan teman-teman punya Perupaan Jepara, dan juga untuk, eee, komunitas sketsa itu ada Sketsa Para. Untuk lainnya saya kurang kurang tahu, Pak. Setahu saya untuk, yang berkaitan dengan seni lukis, seni menggambar itu, Hmm. Nah, itu sih. saya sebetulnya pertama kali mendengar Jepara itu ada kelompok seniman atau perupa, Pak. Karena Iya, Jepara kan biasanya ukir ya. iya. Iya, kok ya ada perupa ternyata. Eh, Parupa kan bukan berarti seni lukis juga, Pak. Itu jadi banyak teman-teman juga yang pematung juga sebetulnya. Oh, oke. Itu itu karena memang basicnya dari ini ya, tukang pahat. Kalau konon menurut ceritanya itu, kalau pahatnya itu jatuh di Bali, ya kan, kalau, eee, apa, alat untuk ukir, tata kalau orang Jepara sebut itu, jatuh di Jepara. Sehingga itu, saya pikir juga orang Jepara itu bisa dikatakan seniman juga, Pak, secara tidak langsung, itu. Karena memang basicnya basicnya itu memang, ini pengalaman saya pribadi juga, bahwa saya juga tidak tahu, saya sendiri kan juga otodidak, tetapi ketika saya melihat sesuatu yang ada hubungannya dengan, seni rupa, itu, ketika belajar itu tidak lama, ya kan. Itu saya juga aneh, maka saya yakin juga bahwa di Jepara ini orang-orangnya sangat berpotensi sekali terhadap, seni rupa. Jadi, untuk karyanya itu, ya saya pikir baguslah untuk Jepara itu. Makanya, eee, kadang saya juga juga ini, Pak, berkecil berkecil hati juga karena saya sendiri otodidak, tetapi, setelah ke sini akhirnya saya berbesar hati. Karena apa, eee, yang dilihat atau di apa itu bukan bukan ini ya, yang dilihat itu karyanya itu. Walaupun karya saya sendiri sebetulnya memang kurang bagus. Jadi saya sangat, berterima kasih sekali berada di tengah-tengah para maestro di sini gitu. Jadi, saya mencoba berbesar hati ketika berada di mengikuti pameran Bapak ini gitu. Saya lihat karyanya hebat-hebat juga ya. Pak, saya pernah mendengar bahwa Jepara mengalami surutnya ukiran karena tersaing dengan produk Cina dan sebagainya. Apakah masih terjadi surut atau bagaimana keadaan furniture di Jepara itu, Pak? Kalau saat ini sangat surut sekali, Oh, sangat surut sekali. sangat surut, Oh, ya maaf juga sebelumnya karena, eee, apa ya, sekarang Jepara itu untuk mencari, pemahat, tukang ukir, atau tukang kayu, itu sangat kesulitan, Pak. Karena apa? Karena, Jepara sekarang, seiring perkembangan zaman itu menjadi, apa, kota kecil ini, industri juga, karena banyak yang berdatangan di Jepara. Jadi, yang dilakukan teman-teman pelaku seni di Jepara ini, paling tidak
tetap mengajak, teman-teman khususnya para anak-anak muda untuk, "Ayo bahwa Jepara ini kota uki, bahwa Jepara ini punya ciri yang sangat khusus tentang ukirnya." Itu sangat sulit, Pak, karena setelah lulus SMA, lulus SMK, lari di pabrik, gitu. Kalau zaman saya dulu itu ketika menganggur, kita belajar untuk tukang misalnya gitu, belajar untuk jadi pemahat gitu. Itu pun dulu tanpa bayaran, karena dengan paling bisa dikatakan uang makan gitulah, itu dulu. Tapi sekarang malah justru kalau ada orang yang belajar, banyak orang yang, eee, berani membayar, misalnya tukang ukir, itu berani dibayar Pak, untuk agar mau belajar, gitu. Nah, Pak, masuk ke industri berarti mereka masuk jadi pekerja di pabrik kayu gitu? Enggak, di pabrik garmen, Oh, pabrik sepatu, Jepara sekarang untuk Jawa Setengah sendiri, Jepara, eee, apa, pajaknya juga lumayan, Pak, untuk Jawa Tengah ya, saat ini gitu. nah, pengukir-pengukir yang tahun 80, 90 itu pada kemana semua, Pak? Ya itu, Mereka tidak melahirkan generasi muda, Pak? mmm, untuk melahirkan gimana, Pak, kita mencari orang untuk mau belajar kan sulit. Bahkan banyak sekali para maestro, para master ukir di Jepara itu yang beralih pekerjaan. Misalkan dari memahat ke, eee, dagang atau mahat ke ternak, bikin itu, Pak. Nah, apa karena ukiran Jeparanya nggak laku? Bukan nggak laku, bukan nggak laku. Itu, gimana ya, bukannya nggak laku, Pak, karena seiring perkembangan ketika terakhir yang saya ingat itu 98. 98 sendiri banyak meluas pembalakan kayu liar, penjarahan kayu liar. Dari 98 sampai ke sini itu dari, termasuk, desain desain furniture, para pemesan itu beralih ke minimalis, beralih ke, produk, yang polos, itu. Beralih dari situ sampai ke sini. Ya, dan juga, eee, apa, Jepara dulu ada sekolah menengah industri kayu. Industri kayu itu, di Indonesia itu hanya satu di Jepara. Kemarin ada pameran bulan bulan ini dan saya melihat, ketika, ada guru datang, saya ngobrol dengan guru, saya ditanya, "Untuk pesan kesannya apa?" Ya saya bilang, "Kalau saya sendiri gini, Bu, kalau saya melihat pameran yang sekarang itu saya melihat rohnya semik itu ndak ada. Ketika saya belajar dengan kawan-kawan, yang dulu sekolah dari sini." Saya sendiri memang banyak belajar dari kawan-kawan, teman-teman yang sekolah di situ. Kalau dulu kan memang, eee eee, masa sekolahnya itu 4 tahun, gitu. 3 tahun, yang 1 tahun itu untuk praktek. Tapi kalau sekarang, 3 tahun, yang 4 tahun kemarin saya tanya itu yang jurusan furniture gitu, atau jurusan apa gitu, kayaknya furniture. Dan, ketika saya tanya, "Kenapa Kak ndak ada produk ukiran, hanya satu 2?" Saya tanya, "Sekarang tidak ada apa, eee, Pak, pelajaran tentang kurikulum. Oh, Sekarang kurikulum, untuk ukir itu dihilangkan.
Yang ada kurikulum furniture sama kurikulum desain kayu, itu. Jadi untuk kurikulum ukir sekarang sudah tidak ada, itu. Kalau tidak saya salah dengar juga bahwa untuk sekolah ukir secara nasional saat ini malah, kedudukannya di Kendal, bukan di Jepara, itu. Saya nggak tahu itu kenapa seperti itu. Makanya teman-teman, para pelaku seni di Jepara ini sempat kaget juga, kenapa bisa seperti ini, seperti itu. Waduh ya, di Bali masih ada untungnya itu. Iya, Ya, tapi saya kan juga nggak tahu. stylenya style Bali. Kalau kalau Jepara mestinya ada style sendiri. Nah, Iya, sekarang maestronya masih ada? Satu dua masih, orang Pak. masih ada? Masih, Umur berapa? masih. Iya, 50 tahun ke atas, gitu. Itu masih, Pak. Ada berapa orang? Kalau Jepara banyak, Pak, karena ada satu tempat khusus itu, memang spesial tukang ukir. Kalau Jepara itu, eee, apa, untuk produk furniture itu berkelompok. Misalkan daerah Kecapi. Daerah Kecapi itu khusus, eee, produksi atau bikin furniture almari. Terus untuk bangku, untuk, sofa itu di Kodono, untuk sofa minimalis, di ini. Jadi hampir seluruh Jepara itu, ini Pak, memang itu, Furniture. di furniture, itu. Cuma tidak ada ukir. Ukir ada, tetapi ndak begitu, ya karyanya ya ndak inilah. Nggak berkembang. Kalau tempat itu, untuk saya ini, ada sih wilayah untuk desa Senenan itu desa relief. Jadi ukirannya itu relief 3 dimensi. Kalau untuk patung ada di desa Mulyoharjo, Jepara. Terus kalau untuk ukir campur itu di desa Kodono, gitu. Jadi masalahnya karena semakin sedikit senimannya, semakin sedikit maestronya. Iya, Pak, karena untuk ada salah satu sanggar namanya Sanggar Pesing kalau, saya tidak keliru itu sampai, khusus ini, eee, un memberi, apa, memberi ini untuk belajar memahat gitu, itu. Nah, Pak Pak Toto kan pasti generasi 70-an mungkin ya. Iya, Melihat melihat perubahan 80, 90 sampai sekarang ini berarti tahun 98 yang titik iya, perubahannya itu. iya, saya seingat saya itu dari 98 ke sini, Pak, gitu. Iya, iya, iya. 98, bahkan ketika 98 kan Jepara itu, lagi boom-boomnya, Pak, karena ketika semua krisis moneter, Jepara ndak tergoyahkan, Pak, ketika itu. Justru malah bertambah karena dolar ketika itu kan sangat tinggi untuk Jepara. Saya juga pernah dengar itu 98 itu titik baliknya karena ada produk dari Cina ya rasanya. Tersaingi di sana. Iya, Nah, dulu kan ada perusahaan Korea, perusahaan Jepang itu masih ada, Pak? masih ada, Pak. Masih Kalau ada. Jepara saya pikir juga musiman. Musiman juga, Pak. Misalkan ini dari tahun sekian sampai sekian itu banyak dari Eropa. Terus tahun sekian dari sekian banyak yang dari Asia atau itu Chinese atau itu Jepang atau Korea. Kalau sampai sekarang yang bertahan lama itu Korea. Saya sendiri bekerja kepada orang Korea. Itu Ya furniture juga itu. furniture. Tapi yang tidak ada Itu. ukiran berarti. Iya sedikit
ukiran sedikit sih, itu. Oke. Bahkan untuk produk Jepara ini yang lagi nge-boom, bahkan mungkin juga semualah bukan Jepara, itu kan main pakai triplek gitu, Pak. Wah, ya itu. Triplek yang untuk kitchen set, untuk apa, itu kan banyak kan dari triplek, MDF, kan seperti itu. Kayunya sudah lama-lama hilang, Bud. Kayu sendiri dari 98 sampai sekarang, Jawa untuk kayu kan paling bagus Jawa Tengah, Pak. Yang kedua Jawa Timur, baru Jawa Barat. Yang lainnya eh, luar Jawa itu. Kalau dulu di Jepara selain dari kayu Jawa Tengah, minimal itu kayu dari Jawa Timur, tidak banyak yang mau. Tapi kalau sekarang semua kayu yang penting jati semua digunakan. Bahkan kalau Bapak sendiri jalan dari Jepara sampai ke Rembang, Bluro, Cepu itu banyak yang ini KPH-KPH yang saya sendiri kalau melihat tidak banyak kayu itu. Ya. Oke, silakan, Pak. Oh Oke, ini. silakan Iya. dijelaskan. Kalau ini sih saya cuman mengedepankan bahwa ini saya beri judul, maaf saya beri judul Ora Lali Jowone, Pak. Maksud saya ketika sebelum agama lain datang di Nusantara ini, orang Jawa sendiri saya pikir sudah punya pemahaman atau pengetahuan tentang keilahian. Jadi secara tidak langsung moralnya juga sudah tertanam. Jadi tepos liro, saling peduli satu sama lain, saling menghormati, saling membantu, saling bergotong royong. Jadi di sini saya gambarkan orang Jawa itu sudah dalam keadaan duduk gitu. Sedangkan ya maaf eh, dari Buddha sendiri masih dalam keadaan berjalan untuk memposisikan manembah itu. Itu aja sih Pak kalau Oke, berikutnya Pak, ini yang saya kagumi dari dulu kalau bikin ombak awan itu cukup kuat. Monggo silakan Pak. kalau gambar ini sebetulnya saya mencontoh ketika saya mempunyai saya main di tempat wisata Benteng Portugis di Jepara di daerah timur itu saya mempunyai foto ini batunya yang menjorok gitu. Itu tetapi kalau tiba-tiba saya pengen melukis itu ya saya lukis lah. Ketika saya lukis saya lihat ini bukan saya karena terlalu bagus menurut saya. Bahkan istri saya sendiri bilang semua yang lukisan saya yang paling bagus ini sebelum saya orat-orat ini. Ini saya kasih judul Lautku Terbungkus Plastik. Jadi apalagi saat musim hujan sendiri kan banyak sampah terutama banyak plastik di tepi-tepian itu. Ini. Tapi kalau sebelum saya kasih seperti plastik ini istri saya sendiri juga ini paling bagus menurut istri saya karena sangat realis, indah. Tapi saya kurang ini bukan saya kalau saya seperti ini. Bukan saya. Lalu siapa? Jadi saya yang tutup ya. Oke, monggo Pak, silakan. Ini saya kasih judul Biung. Sebetulnya kalau saya pribadi ini mewakili
ibu bumi pertiwi lah. Tetapi gambarannya kan Dewi Sri karena berada di tengah-tengah pematang ini padi. Saya menggambarkan bahwa untuk saat ini kalau selendangnya sendiri saya ngadopsi tulisan Bismillah gitu. Jadi Bismillah. Jadi ketika Tuhan sudah menghendaki dan Biyung ibu merestui bahwa untuk saatnya panen ya tidak ada yang menghalangi. Walaupun keadaannya saat ini saya gambarkan di langit-langitnya itu. Wah, seperti gimana ya memang seperti ini keadaan negara kita. Itu. Tapi saya yakin ini sudah saatnya ini. Itu. Bahwa ini tabur tuai apapun kalau kita menabur kebaikan ya akan kebaikan, kalau keburukan ya pasti keburukan. Itu saja. Dengan dan karena atas izin Allah sendiri, izin Tuhan. Saya pikir ini gambarnya siapa Pak waktu itu? Ratu Jepara. Oh, Ratu Sima, Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat. Iya. Kan? Saya belum search lagi tentang Ratu Kalinyamat itu. Iya. Oke, kalau ini sangat Islami ini. Silakan. Iya. Ini saya kasih judul Pakubuwono. Karena kenapa saya beri judul Pakubuwono bahwa yang di tengah-tengah itu sebuah paku yang bertuliskan ia kana budu ia kana stain, yang artinya kurang lebih hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mengharap pertolongan. Jadi kalau ini ditancapkan dalam diri atau kurang lebih ini kita jadikan sebuah paku bumi, sebelum berdirinya pondasi ini akan kuat. Jadi kalau kita menjalani kehidupan ini dengan pedoman yang atau pondasi yang kuat akan enak, apapun pastinya akan ini bahwa ya menerimalah. Dan subhanallah, alhamdulillah itu sebuah rasa syukur. Kalau untuk la ilaha illallah memang sengaja saya buat berpisah, Pak. Karena apa? Seringkali kita sendiri sebagai manusia itu lupa dengan la ilaha. Maksudnya la ilaha kan tiada Tuhan. Kenapa saya bikin berpisah? Karena ketika manusia saat ini itu dirasa mampu dan bisa dalam segala hal atau apapun, tidak ada yang lain kecuali la ilaha. Dia melupakan Allah. Jadi semua tidak ada, saya begini berproses seperti ini, jadi seperti ini karena saya sendiri. Jadi melupakan Tuhan. Di sini ada apa? Ada Tuhan, ada Sang Khalik. Gitu. Kenapa saya bikin berpisah maksud saya seperti itu. Sehingga perwujudannya Allahu Akbar, kebesaran akan kita dapati, kita rasakan, kita pahami. Itu bahwa ada yang maha besar di atas yang maha meliputi itu. Nah, Pak Toto sendiri yang mengoleksi karya-karya Pak Toto biasanya lukisan apa Pak yang diapresiasi? Apa ya? Kalau tidak banyak juga sih Pak yang koleksi. Yang pertama itu dikoleksi oleh beliau
boleh menyebutkan nama atau enggak? Silakan. Yang pertama saya melukis itu jago itu. Itu pertama kali maksudnya ketika saya melukis, memang melukis di kanvas ya, bukan ketika saya membuat sebuah souvenir ketika itu. Saya melukis ayam dengan latar belakang apa, ya langit lah itu, langit. Saya kasih judul, "Ini Jagoku," ketika itu. Ketika itu tetapi saya memang mengenal, sudah paling tidak saya mengenal beliau, Bu, Bintarti Suwondo. Itu memang karena kenal juga mungkin akhirnya membeli lukisan saya. Saya dijabri, "Wih, mbok regani piro Kang?" Kan seperti itu. Waduh, terserah Bunda saja, saya bilang gitu. Wah, nggak bisa, Mbak, nih. Akhirnya saya bingung, baru pertama kali itu saya menjual karya. Sebetulnya saya pribadi eman gitu, Pak. Emang niat saya melukis memang ini, saya niatkan saya melukis apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, gitu. Baik ini nantinya seperti sebuah ini, apa ya, kejadian yang lalu, sekarang, yang maupun yang akan datang. Jadi ketika dibeli, akhirnya saya jelaskan, ini saya kasih judul Jago, karena waktu itu masa, masa apa, pemilihan presiden ini, masa politik rame. Kenapa Kak Jago ya? Ini ketika orang mempunyai apa, se sebuah ini apa ya, calon yang dijagokan pasti ini jagoku, ini jagomu, ini jago itu. Lah jago itu saya gambarkan kalau orang Jawa menyebut Jatropiningit itu, bahwa ini sudah muncul. Saya gambarkan seperti itu yang akan mengubah apa, negara ini. Itu saja. Ya itu sajalah. Yang kedua itu eh saya Pak Bupati Jepara. Saya bersyukur juga pada beliau juga karena mau mengoleksi, mau membeli karya saya. Tetapi waktu itu beliau bilang, "Aku lah mbok dilukiske, saya dilukiskan yang bagus," kan seperti itu. Terus saya jawab, "Maaf Pak, memang saya ini tidak bisa melukis. Bukannya saya ini sombong, bukannya saya ini kemaki," saya bilang. "Saya bukan sombong, saya bukannya tidak mau, tapi saya melukis apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan." Ketika itu eee, saya mempunyai konsep. Konsep saya ceritakan kepada beliau dan beliau jawab, "Wah, saya tahu kamu pasti mengkritik saya," kan gitu kan. "Ya monggo terserah panjenengan, Pak, panjenengan menganggap ini kritikan monggo ndak monggo. Tetapi ini tetap saya buat, saya bikin," gitu. "Kalau mau dibeli ya monggo ndak." "Ndak, ini nanti akan saya beli sebagai pengingat." Itu saya kasih judul, "Ngunduh Woheng Pakarti." Itu saya gambarkan sebuah Bathara Kala, sang waktu dan manusia ada di tengah-tengah mulut sang Bathara Kala ketika itu. Dan alhamdulillah, eee, sekarang dipasang di kantor beliau di kabupaten, itu. Oke. Nah, Pak Toto, dalam karya yang dipamerkan kali ini, apa yang ingin disampaikan, Pak? Apakah ada keresahan yang ingin disampaikan ke publik? Oh, apa ya, kalau, saya yakin para pelaku seni rupa, seni lukis atau apapun untuk saat ini banyak keresahan lah ketika melihat kondisi dan situasi. Waduh. Itu. Jadi gimana ya, keresahan ya itulah, keresahan saya pikir semua resah lah, Pak, itu. Banyak segala hal, banyak segala sesuatu yang inilah, itu. Saya yakin itu untuk kondisi saat ini.
Oke, terima kasih Pak Toto atas waktunya, atas Oke, oke, Pak. sharing-nya. Oke, oke. Semoga ada yang diapresiasi, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya juga sangat berterima kasih berada di tengah-tengah apa teman-teman senior-senior, para maestro, para master. Nah, Kita memang karena sama ya, saya juga kan otodidak. Sebetulnya eee, kurang pede juga, Pak, mendengar cerita-cerita antara otodidak dan juga akademis, gitu kan. Banyak cerita-cerita tentang itu juga. Akhirnya saya berpikir, ya seperti yang saya tulis, akhirnya saya menulis bahwa, eee, tidak penting otodidak maupun, tidak penting, dikenal maupun tidak dikenal. Tidak penting, otodidak maupun akademis, karena semua berawal dari hobi dan kemauan. Jadi bukan berawal dari, eee, otodidak atau tidak, otodidak maupun akademis, dikenal maupun tidak gitu. Sebenarnya akhirnya saya menyimpulkan seperti itu, sebagai penguat diri saya. Itu.